melaksanakan praktikum pertumbuhan dan perkembangan. Tujuannya, siswa dapat mengetahui jenis perkecambahan dan siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun sedikit teori tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam makhluk hidup bertambah banyak. Hasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun berubah semakin besar. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat diukur. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan karena tidak dapat diukur dan ditimbang. Perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Perkembangan ini merupakan diferensiasi sel. Selanjutnya ada tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tipe perkecambahan di atas tanah atau epigeal. Tipe ini terjadi jika pluma muncul di atas tanah, lalu sedangkan kotiledonnya itu berada di dalam tanah. Yang kedua ada tipe perkecambahan di bawah tanah atau disebut juga dengan hipogeal. Tipe ini terjadi jika plumna atau kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktornya ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Contohnya hormon yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada faktor eksternal. Contohnya itu kondisi fisik kimia lingkungan seperti temperatur, sumber nutrisi, dan pencahayaan. Nah, pada kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adapun bahan yang kita gunakan adalah biji kacang hijau dan juga biji jagung yang telah direndam semalaman. Nah, kita di sini menyiapkan air. Lalu, media yang kita gunakan untuk melakukan penanaman adalah yang pertama dengan media kapas yang dibasahkan, lalu dengan media tanah, selanjutnya dengan media abu gosok. Adapun langkah kerjanya pada praktikum ini adalah yang pertama pada media kapas. Nah, pada media kapas ini kita gunakan masukkan kapas ke dalam gelas plastik yang telah disediakan, lalu basahi dengan air agar lembab. Begitu juga di gelas yang berisi kapas selanjutnya, diisi dengan kapas dan dibasahi dengan air agar kapasnya lembab. Nah, pada media ini kita masukkan 5 buah biji kacang hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada gelas dengan kapas selanjutnya diisi dengan 5 buah biji jagung. 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya pada media tanah. Pada media tanah sama langkahnya dengan media kapas. Masukkan 5 buah biji kacang hijau, kita susun di pinggir-pinggir gelasnya. Nah, selanjutnya pada media tanah selanjutnya dengan biji jagung, masukkan juga 5 buah biji jagung. Selanjutnya, pada media abu gosok, masukkan 5 buah biji kacang hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya dengan biji jagung, 5 buah juga. Nah, setelah kita tanamkan bijinya, kita basahi medianya atau kita siram dengan air. Nah, setelah disiram dengan air,
Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pengamatan selama 7 hari. Nah, di sini untuk setiap harinya kita akan mengukur tinggi batang dan jumlah daun yang tumbuh di setiap hari pengamatannya. Letakkan ketiga media pengamatan pada daerah yang terkena sinar matahari dan sirami dengan rutin setiap hari pengamatannya. Pada hari ketiga, kita mulai mengukur tinggi batang, karena pada hari ketiga ini sudah muncul batang pada setiap tumbuhan yang kita tanam. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari praktikum pertumbuhan dan perkembangan yang telah kita laksanakan selama 7 hari. Yang mana media yang digunakan 3, yaitu abu gosok, kapas, dan tanah. Pada abu gosok yang cepat tumbuh adalah jagung, dan pada media kapas yang tumbuh sama rata, sama antara jagung dan kacang hijau. Sedangkan pada media tanah lebih cepat tumbuh pada kacang hijau, dan batang daun pada kacang hijau juga mengalami perubahan. Di daerah pada abu gosok, jagung juga terjadi pertumbuhan. Adapun pembahasan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, di sini kita menggunakan 3 buah media sebagai media tanamnya. Media pertama adalah tanah, media kedua adalah abu gosok, dan media ketiga adalah menggunakan kapas atau tisu yang dibasahi. Nah, untuk dari ketiga media ini kita beri masing-masing objek. Yang pertama adalah kacang hijau dan juga jagung. Nah, pada media tanah yang pertama, di sini kecepatan pertumbuhannya dipengaruhi oleh nutrisi tersebut. Jagung baru akan tumbuh pada hari ketiga setelah penanaman, sedangkan kacang hijau tumbuh pada hari pertama setelah penanaman. Nah, di sini dapat dilihat juga kotiledonnya. Pada kotiledon kacang hijau, kotiledonnya terangkat. Nah, kalau kotiledon yang terangkat ini dinamakan dengan epikotil. Dan juga selanjutnya pada jagung, di sini kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah. Ini dinamakan dengan hipokotil. Nah, selanjutnya pada media yang kedua adalah pada abu gosok. Nah, pada abu gosok ini mengalami perbedaan dengan media tanah. Pada media abu gosok, jagung lebih cepat tumbuh karena tumbuh pada hari pertama. Sedangkan kacang hijau baru akan tumbuh pada hari kedua. Nah, ini berarti nutrisi yang terdapat dalam abu gosok mempengaruhi pertumbuhan antara jagung dan juga biji kacang hijau. Nah, di sini kita lihat kotiledonnya. Sama seperti yang di tanah, kotiledon jagung tetap tinggal di dalam abu gosok karena dia bersifat hipokotil, dan juga pada kacang hijau, kotiledonnya terangkat karena ia bersifat epikotil. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat pada media berupa kapas yang dibasahi. Media ini dapat dilihat bahwa pada media kacang hijau lebih cepat tumbuhnya daripada jagung. Di sini berarti juga nutrisi yang terdapat pada kapas yang dibasahi mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan yang kita praktikumkan. Dan juga pada kotiledonnya dapat dilihat bahwa kotiledon pada kacang hijau terangkat, sedangkan kotiledon pada jagung tinggal di bawah. Sekian. Mulai.
Baiklah, dari praktikum kali ini dalam pertumbuhan dan perkembangan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pada jagung dan kecambah, dan kita menggunakan 3 media yaitu kapas, tanah, dan abu gosok. Dari kacang tanah dan kecambah, kacang hijau dan jagung, di sini dapat disimpulkan bahwasanya kacang hijau lebih cepat tumbuh di kapas dan di tanah, sedangkan pada jagung lebih cepat di abu gosok. Baiklah, di sini dapat ada dua perkecambahan, yaitu perkecambahan di dalam dan perkecambahan di luar, yaitu perkecambahan di dalam seperti jagung dan perkecambahan di luar seperti yang kacang hijau. Perkecambahan di luar maksudnya itu kecambahannya itu bijinya itu terangkat, sedangkan perkecambahan di dalam itu yang masih tertanam di dalam seperti jagung. Terima kasih. Sekianlah praktikum kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.